Kisah intens investigasi. Duka mendalam masih menyelimuti Najwa Shihab dan keluarganya. Sebelum jenazah Ibrahim Syarif Assegaf dimakamkan pada Rabu 21 Mei 2025 di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Najwa memilih tidak menyaksikan langsung prosesi pemakaman yang memang diperuntukkan hanya bagi pelayat laki-laki. Namun, bukan berarti Najwa tidak menunjukkan kesetiaannya. Selama 6 hari perawatan sang suami di rumah sakit, jurnalis berdarah Bugis Arab itu pun setia menemani tanpa sekalipun pulang ke rumah. Benarkah menurut Rifki Syarif Assegaf, adik almarhum, Najwa pun menolak pulang demi mendampingi sang suami hingga akhir hayatnya? Seperti apa momen paling berat saat keluarga harus merelakan kepergian almarhum? Bagaimana pula ayah Najwa Quraisy Shihab mengenang sosok sang menantu? Benarkah hujan deras yang mengiringi prosesi pemakaman dianggap sebagai pertanda kebaikan bagi almarhum? Dan bagaimanakah kenangan para kerabat serta para tetangga terhadap sosok almarhum yang wafat di usia 54 tahun akibat stroke dan pendarahan otak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Ibrahim Syarif Assegaf meninggalkan duka begitu mendalam bagi sang istri Najwa Shihab dan juga keluarganya. Sebelum meninggal pada Selasa 20 Mei 2025 pukul 14.29 waktu Indonesia Barat dan dimakamkan keesokan harinya, Rabu 21 Mei 2025. Najwa begitu setia menemani sang suami selama 6 hari di rumah sakit. Hal ini pun diungkap Rifki Syarif Assegaf, adik almarhum, yang menyebut Najwa bahkan menolak pulang dan memilih tetap mendampingi suaminya sambil berzikir untuk menguatkan hati. Hal ini pun menjadi bukti kesetiaan Najwa dalam pernikahan yang telah mereka jalani sejak tahun 1997 selama 27 tahun hingga maut pun memisahkan. Usai prosesi pemakaman, Rifki pun juga mengungkapkan ketabahan Najwa dalam menghadapi hari-hari terakhir almarhum. Keluarga besar yang dekat dengan nilai-nilai agama pun membuat mereka lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Rifki pun menambahkan kehidupan rumah tangga almarhum kakaknya dengan Najwa selama ini juga dikenal harmonis dan juga penuh kasih sayang. Mbak Nana saya kira sangat kuat, Mbak Nana dan anaknya ya sangat kuat dan ini kan keputusan yang harus diambil adalah apakah mau melanjutkan penggunaan alat atau tidak dengan ikhlas. Mbak Nana dan keluarga memutuskan untuk mengembalikan beliau ke pemilik. Jadi pertimbangannya apa waktu itu sampai akhirnya dipertimbangkan untuk melepas alat-alat itu? Karena memang kondisinya sudah secara medik sudah tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Berapa hari masuk rumah sakitnya? Prosesnya sangat cepat sebetulnya, 4-6 hari. Jadi tidak lama dan jadi cepatlah, hitungan cepat. Tapi ya kita punya waktu yang cukup lah untuk menemani beliau di rumah sakit dan sampai akhirnya melepas beliau di tempat ini. Pak, kalau menurut pemberitaan pendarahan di otak itu memang baru 5 hari itu terjadi? Iya, stroke itu, betul. Sebelumnya tidak ada tanda apa-apa? Nggak ada ya. Beliau memang punya satu penyakit yang tapi bukan sesuatu terkait otak ya. Jadi
Tapi mungkin itu berkontribusi juga ya terhadap pendarahannya kemudian. Saya kira semua keluarga, apalagi anak istri pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang rumah dan apalagi mereka berdua pasangan, buat saya sini mereka pasangan yang cocok ya. Jadi bisa saling melengkapi, tentu pasti kehilangan. Tapi tentu seperti saya sampaikan, Mbak Nana sendiri kan juga dari keluarga yang dekat dengan agama, jadi tahulah bahwa semua ada waktunya, bahwa lebih cepat dan itu mengejutkan betul, tapi kita semua siap lah pada dasarnya kita akan dipanggil. Rifki Syarif Assegaf juga mengungkapkan momen paling sulit bagi Najwa Shihab dan keluarganya saat harus mengambil keputusan mencabut alat-alat medis yang terpasang di tubuh almarhum Ibrahim Assegaf. Keputusan berat ini pun diambil karena kondisi almarhum secara medis sudah tidak tertolong. Selama sekitar 6 hari, almarhum pun dirawat intensif akibat stroke dan pendarahan di otak. Meski berat untuk melepas kepergian sang kakak, Rifki pun tetap bersyukur sempat diberikan kesempatan untuk merawatnya. Menurutnya, merawat orang sakit jauh lebih ringan dibandingkan kepergian mendadak tanpa sempat berpamitan, yang justru lebih sulit untuk diikhlaskan. 54 tahun jadi bisa dikoreksi tulisannya sudah selama itu di usia 54 tahun sebelum meninggal dan kita makamkan pada siang hari ini. Beliau sebetulnya orang yang sangat sehat dan aktif ya, jadi beliau punya satu penyakit tapi kompensasi olahraga sangat baik dan sebagainya, namun karena satu penyakit bawaannya kemudian beliau menderita stroke beberapa hari yang lalu. Sejak stroke tersebut kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, terakhir dipindah ke satu rumah sakit di Rumah Sakit PON, namun karena takdir juga dengan segala usaha yang sudah dilakukan, dokter menyatakan sudah tidak bisa dilakukan upaya lain medik begitu, sehingga keluarga memutuskan untuk melepas beliau ke miliknya. Selagi teman-teman media tahu, almarhum berprofesi sebagai lawyer. Saat ini beliau menjadi managing partner di AHP, Assegaf Hamzah & Partner. Sekali lagi beliau seperti saya sampaikan orang yang sangat aktif ya. Hobinya salah satunya banyak sebetulnya. Ada sepeda, terakhir lagi suka naik gunung dan sebagainya. Dan saya kira wajar kalau kami keluarga sangat kehilangan karena memang beliau orang yang sangat mudah diterima banyak pihak begitu, dan saya kira banyaknya rekan-rekan saudara yang mengantar beliau bahkan menemani saat beliau sakit menunjukkan bahwa banyak orang yang sayang kepada beliau dan juga kepada keluarga dan istrinya. Kalau saya bisa sampaikan, karena memang ada proses sakit beberapa hari, itu setidaknya membuat kita lebih siap begitu dibanding kalau kejadiannya lebih langsung. Dan terakhir Mbak Nana saya kira sangat kuat, Mbak Nana dan anaknya ya. Sementara itu, Quraisy Shihab mengenang menantunya yang wafat di usia 54 tahun sebagai sosok baik dan mencintai Tuhannya. Ia pun menyebut turunnya hujan saat pemakaman sebagai tanda keberkahan dari Allah. Meski berat, Quraisy pun menyadari bahwa setiap manusia adalah milik Tuhan dan akan kembali kepadanya saat waktunya tiba nanti. Bagi saya, ini tanda rahmat Tuhan. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang durhaka itu, langit tidak menangis buat dia. Artinya tidak turun hujan. Jadi berarti orang-orang yang mencintai Tuhan, ketika dimakamkan hujan turun. Dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, tidak sebanyak ini yang datang. Tentu semua orang
pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar akan menyadari bahwa itu milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Lantas seperti apa juga ucapan duka cita dari para kolega Najwa Shihab yang lainnya atas kepergian suami tercinta? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, kepergian almarhum Ibrahim Syarif Assegaf meninggalkan duka mendalam bagi para kerabat. Dikenal sebagai sosok berpengaruh di dunia hukum. Dengan Najwa Shihab sebagai jurnalis senior, jaringan keduanya pun sangatlah luas, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga para selebriti. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengaku terkejut atas kepergian almarhum yang sebelumnya dikenal sehat. Ia pun menyampaikan belasungkawa mendalam dan doa agar keluarga pun diberikan kekuatan serta ketabahan. Saya baca berita ya, sama teman-teman ada Intan, ada Lula di kantor baca berita, ya kita kaget gitu. Tahunya kan sehat walafiat beliaunya, ya, tapi itulah ajal Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan di mana. Sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut duka cita mendalam ya. Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengaku sangat kehilangan almarhum yang dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, menyenangkan, dan juga cerdas. Semasa hidup, almarhum pun juga dikenal sehat dan rutin berolahraga. Namun, takdir pun berkata lain. Anies pun menyampaikan duka cita mendalamnya. Sementara itu, Yusuf Kala menilai banyaknya simpati dan pelayat mencerminkan kebaikan almarhum. Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga turut berduka dan menyebut sempat beberapa kali bertemu dengan almarhum semasa hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kehilangan almarhum adalah orang baik, berteman dengan semua, menyenangkan, sangat cerdas, dan sebetulnya kesehariannya adalah orang yang sehat, orang yang bugar, atletis. Allah punya rencana lain. Dan itu tadi saya sampaikan belasungkawa, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga Mbak Najwa, Izat, anaknya, dan seluruh keluarga diberikan kekuatan ketabahan melewati masa yang berat ini. Ya, ramai sekali. Nah, banyak orang yang bersimpati, menyampaikan duka cita. Ya. Semoga arwah almarhum diterima sisi Allah. Itu saya sampaikan pada keluarga, terus berduka cita, belasungkawa kepada Nana. Lantas, seperti apakah ucapan duka cita dari para sahabat selebriti atas kepergian suami Najwa Shihab? Benarkah banyak dari mereka terkejut karena selama ini mengenal almarhum sebagai sosok yang rajin berolahraga dan selalu tampak sehat serta bugar? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Banyak kerabat merasa kehilangan atas kepergian almarhum Ibrahim Syarif Assegaf yang menunjukkan betapa almarhum sangat dicintai oleh banyak orang. Ucapan duka cita mendalam juga datang dari para sahabat selebriti. Salah satunya Deddy Corbuzier. Menurut Deddy, ia pun pernah bertemu suami Najwa Shihab itu saat syuting program TV. Dan juga ia pun melihat almarhum dalam kondisi sehat. Namun ternyata almarhum pun mengalami stroke, pendarahan otak, autoimun dan juga diabetes. Meski begitu, almarhum pun sudah punya rencana untuk mendaki gunung. Tapi ajal pun lebih dulu menjemput. Deddy pun menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada Najwa Shihab dan keluarganya. Masih muda banget. Saya cuma bilang ya waktu itu ingat gak waktu pertama kali beliau datang di Hitam Putih. Udah gitu kan nggak kemana-mana lagi. Itu saya pertama kali ketemu beliau. Ya nggak sama apa tapi buat nananya tegar lah. Beliau sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Karena ini kan baru mendadak. Terus katanya ada stroke, pecah darahnya. Udah operasi kedua kali. Ini Nah, tadi itu gimana? katanya bahkan ada rencana mau mendaki gunung. Tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau infonya dari atas dia ada autoimun atau diabetes tipe 1 gitu. Jadi pembuluh darahnya lemah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.